Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita kali ini berjudul Pesan Moral Ibadah Haji atau Ibadah Kurban. Kaum muslimin pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terpilih dan terhormat. Meskipun ibadah haji telah berlalu, namun pesan moralnya tetap melekat di hati kita. Ibadah haji adalah merupakan dambaan setiap muslim, sebuah kisah nyata yang syarat dengan pesan moral bagi setiap siapa saja yang dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Saudara, sepasang suami istri menabung bertahun-tahun agar dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Setelah uang terkumpul, mereka pergi dengan berjalan kaki dan naik unta. Ketika ia lewat sebuah perkampungan yang sangat miskin, ia menyaksikan penduduk setempat kelaparan. Mereka pun membagikan sebagian dari bekal untuk menolong penduduk tersebut. Kaum muslimin pencinta Al-Quran Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepasang suami itu melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian jauh berjalan, tiba-tiba mereka menemukan lagi sebuah desa yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, di mana banyak di antara penduduk desa tersebut yang sudah terkena busung lapar. Ada orang tua yang sudah tergolek payah di bawah pohon tak berdaya kena kelaparan. Ada anak yang sambil ngambil susu ibunya sambil menangis karena tak ada air susunya. Melihat kondisi desa kedua itu membuat sepasang suami tersebut sangat-sangat tersentuh. Saat itu sang suami teringat akan pesan yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini bisa saudara temukan di dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah Jilid 1 hadis nomor 664 karya Buya Haji Alfiz Caniago. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lalu sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, kalau kita berhaji hanya untuk kita berdua,
Tapi kalau bekal ini kita berikan kepada mereka, tentu akan sangat banyak membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Istrinya menjawab dengan linangan air mata. Sesungguhnya ibu pun ingin menyampaikan hal yang sama kepada bapak. Melihat mereka jadi terbayang. Anak-anak kita di rumah, bagaimana kalau mereka yang kelaparan? Bagaimana kalau anak-anak kita yang mengalami hal seperti ini? Karena itu ibu setuju dengan rencana bapak. Maka dibagikanlah bekal mereka untuk naik haji itu kepada penduduk setempat. Yang tersisa hanya bekal untuk mereka pulang ke rumah. Dan akhirnya mereka pun pulang kembali ke rumah. Sesampai di rumah mereka dikejutkan oleh seorang yang menyambut mereka. Seseorang yang berwajah bersih yang tidak mereka kenal. Mereka menyambut dengan ucapan, "Selamat datang dari Haji Mabrur." Suami istri itu berkata, tidak. Kami tidak jadi naik haji karena sesuatu hal. Orang yang tidak dikenal tadi mengatakan, itulah Haji Mabrur, katanya. Itulah Haji Mabrur. Dan akhirnya orang itu pun segera menghilang di hadapannya. Saudaraku pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah sepasang suami istri tersebut dapat kita tarik sebuah pesan moral. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Hadis tersebut dapat sudah temukan di dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 664 karya Buya Haji Muhammad Alfiz Janiago. Kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih putranya Ismail. Namun perintah Allah tersebut bukan untuk menyembelih Ismail. Ya. Bukan untuk bermaksud membunuh Ismail, tapi adalah untuk menanggalkan kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail. Ismail memang anak Ibrahim, tapi Ismail milik Allah, bukan milik Ibrahim. Ismail memang dilahirkan di rahim Siti Hajar, dikandung di dalam rahim Siti Hajar. 9 bulan 10 hari dilahirkan. Andaikan pada saat itu, saat melahirkan, lalu malaikat datang bertanya, apakah kau yang selamat ataukah anakmu yang selamat? Andai kata pertanyaan itu muncul padanya, pasti dia akan mengatakan, biar aku yang mati asal anakku yang selamat. Tapi oleh Allah diselamatkan kedua-duanya. Masya Allah. Ya, begitu besar cinta Siti Hajar terhadap Ismail. Ya. Tapi Siti Hajar sadar bahwa Ismail memang anaknya, tapi Ismail bukan miliknya.
Tapi Ismail adalah milik Allah. Nah, saudara yang berbahagia, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita punya Ismail. Siapakah Ismailmu? Ya, siapa Ismailmu? Hartamu, pangkatmu, jabatanmu, atau pengaruhmu? Saudara, harta itu bukan hak milik. Harta itu hak guna pakai. Hak guna pakai. Oleh sebab itu, belumlah beriman seseorang di kerangka kamu sebelum dia mencintai saudaranya. Sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia. Jadi harta itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Hak milik adalah Allah. Saudara yang berbahagia. Apakah pangkatmu Ismailmu? Pangkat itu bukan milikmu, milik Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izu man tasha wa tuzilu man tasha wa tanzi'ul man tasha biyadikal khair, dan seterusnya. Katakan, hai Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Muhammad? Katakan, hai Muhammad, wahai pemilik kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan itu? Allah. Bukan kita. Kita adalah hak guna pakai. Pakai jabatanmu itu untuk beribadah kepada Allah. Pakai hartamu itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kalau jabatanmu itu tinggi, gunakan itu untuk memakmurkan bangsa ini. Bukan untuk menggendutkan perutmu, keluargamu. Kau digaji oleh rakyat. Saudara yang berbahagia, semoga pesan moral ini dapat terserap dengan pikiran kita yang bersih. Ya. Ingat bahwa jabatan itu adalah Ismail kita. Ismail kita bukan anak kita, bukan milik kita, tapi milik Allah. Ya, begitu juga jabatan kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Allah yang memiliki jabatan itu. Siapa jabatanmu? Siapa Ismailmu? Ingat itu. Saudara yang berbahagia. Segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah. Semuanya milik Allah. Kalau sang pemilik memerintahkan sebagai hambanya, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Saudara yang berbahagia. Maaf, karena itu saudara, saya himbau, mari kita benahi sisi dalam jiwa kita. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya, dia akan mengenal Tuhannya.
mutmainnah, yaitu sifat jiwa, sifat jiwa. Jiwa mutmainnah yang memperoleh ketenangan, jiwa yang tenang. Hadis qudsi. Saudara yang berbahagia, firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridha, maka masuklah engkau ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Nasul lawamah adalah jiwa yang masih cacat dan celah. Walaupun dia menerima hidayah, petunjuk dari Tuhan, patuh kepadanya, dan selalu ingin berbuat kebajikan, tapi sang pemilik terkadang melakukan perbuatan maksiat. Sewaktu-waktu tak dapat menguasai hawa nafsunya, yakni godaan syaitan. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ya'jabannaka mru'un kasaba mala min haramin. Fa innahu in anfaqahu wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Wa in tarakahu lam yanbarak lahu fihi. Wa in baqiya minhu syai'un kana zaduhu ilan nar." Janganlah kamu mengagumi orang-orang yang memperoleh harta dari rezeki yang haram. Sesungguhnya, bila dia menafkahkan atau menyedekahkannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila disimpan hartanya, tidak akan berkah. Dan bila harta itu tersisa, harta itu akan menjadi bekal di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1 hadis nomor 553, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Kaum muslimin pencinta Al-Quran dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sebagian hadis yang ada, bahkan semua hadis yang ada di kajian ini, dapat pemirsa simak pada kitab Indeks Hadis dan Syarah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Bagi pemirsa yang ingin memiliki kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, karya saya yang fenomenal. Maaf saudara, kenapa saya katakan yang fenomenal? Karena ini diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, di gedung MUI Pusat, di ruangan Buya Hamka, ya, di ruangan Buya Hamka, ya. Dan yang mengisi dan saudara sekaligus saudara, ya, bagi ada yang ingin silakan bisa nanti menelpon, atau bagi saudara yang ingin, ya, meminta Buya Alfiz mengisi khutbah saya, Buya Alfiz mengisi khutbah Jumat, ceramah, ya, atau di perusahaan, majelis taklim, atau peringatan hari besar, ya, kajian ahad, baik dalam kota maupun dalam luar kota, hubungin telepon 0823 12345 125 atau 08
777 666 5151. Atau bisa langsung kepada saya, Buya Alvis Caniago, 0812 91 63675. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.